Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid dari TPKB dengan NIM 2307012743. Di sini saya akan memenuhi tugas kuis mata kuliah termodinamika. Nah, langsung saja masuk ke soalnya. Nah, soalnya itu gas ideal mula-mula pada 600 Kelvin dan 10 bar mengalami 4 langkah siklus yang dapat dibalik secara mekanis dalam sistem penutup. Pada langkah 1 sampai 2, tekanan menurun secara isotermal hingga 3 bar. Pada langkah 2 sampai 3, tekanan berkurang pada volume konstan menjadi 2 bar. Pada langkah 3 sampai 4, volume mengecil pada tekanan konstan. Dan pada langkah 4 sampai 1, gas kembali secara adiabatik ke keadaan awalnya. Nah, yang pertama itu buatlah sketsa siklus tersebut pada diagram PV. Lalu yang kedua, yang B itu tentukan T dan P untuk keadaan 1, 2, 3, dan 4. Yang C hitung Q, W, delta U, dan delta H untuk setiap langkah siklus. Nah, datanya itu CV sama dengan 7 per 2 kali R dan CV sama dengan 5 per 2 dikali R dikali R sama dengan 8.1345 Joule per mol Kelvin. Nah, soalnya ke sketsa siklus diagram PV. Nah, di sini barnya itu sebesar 10 gram. Nah, lalu itu barnya itu turun menjadi 3 bar. Lalu juga akan semakin turun menjadi 2 bar. Nah, selanjutnya masuk ke soal selanjutnya menentukan T dan P pada setiap keadaan. Nah, yang pertama itu T1 sama dengan 600 Kelvin, P1 sama dengan 10 bar. Yang kedua, T2 sama dengan 16 Kelvin, P2 sama dengan 3 bar. Nah, yang ketiga, T3 sama dengan P2 per T2 sama dengan P3 per T3. Lalu T3 sama dengan P3 dikali T2 per P2. Lalu T3 sama dengan 2600 dibagi per 3. Dapatkan hasilnya T3 itu sebesar 400 Kelvin. P3 itu sebesar 2 bar. Lalu yang keempat, T4 sama dengan T1, P1 per, sorry, 1 dikurang Y per Y. Sama dengan T4, P4, 1 dikurang Y per V. Sorry, per V. Lalu T4 sama dengan T1, P1 dikurang eh per P4. 1 dikurang Y per Y. T4 sama dengan 16 Kelvin, 10 per 2. 1 dikurang 1,4 dikurang per 1 per 1,4. Nah, lalu T4-nya itu sama dengan 16 Kelvin. Lalu kurung 5 sama dikurang 0,2857. Lalu T4 itu sebesar 378,83 Kelvin. Lalu P4 itu sebesar 2 bar. Nah, selanjutnya C. Menghitung Q, W, delta U, dan delta H. Untuk setiap langkah siklus. Yang pertama itu langkah 1 dikurang 2 isotermal. Nah, delta H sama dengan delta U sama dengan 0. Q sama dengan 0 tambah W dikurang W. Lalu Q-nya itu sama dengan W sama dengan min RT in P1 per P2. Lalu sama dengan min 8,1345 kurung lalu 600 Kelvin in 3 per 10. Itu didapatkan hasilnya itu 5.876,3 Joule per mol. Lalu langkah kedua sampai 3 isokoris. Nah, itu Q sama dengan delta U sama dengan CV dikali delta T. Lalu 2,5 lalu 8, dikali 8,1345 dikali 400 dikurang 600. Jadi delta U-nya itu didapatkan min 4.067,3 Joule per mol. Lalu delta H-nya itu CP dikali
delta T. Itu 3,5 dikali 8,1 8,1345 dikali 400 dikurang 600. Lalu W-nya itu 0. Delta U sama dengan Q ditambah W. Q-nya itu didapatkan min 4067,3 J per mol. Sorry, J mol. Nah, langkah ketiganya itu 3 sampai 4. Itu termasuk isobarik. Q sama dengan delta H sama dengan TP dikali delta T. 3,5 dikali 8,1345 dikali 378,8 dikurang 400. Jadi didapatkan itu hasilnya min 603 dikurang min sorry min 603 min 6 J per mol. Lalu delta U sama dengan CV dikali delta T. 2,5 dikali 8,1345 dikali 378 di koma 8 dikurang 400. Itu didapatkannya min 431,1 joule per mol. Q sama dengan delta H sama dengan min 431,1 joule. Delta U sama dengan Q tambah W. Nah, selanjutnya ini langkah keempat. 4 sampai 1 itu adiabatis. Q sama dengan 0. Delta U yaitu sama dengan C per delta T di, dikali. Lalu 2,5 dikali 8,1345 dikali 600 dikurang 378,8. Didapatkan hasilnya itu 6297,7 joule per mol. Nah, delta H CP per delta T itu 3,5 dikali 8,1345 dikali 600 dikurang 378,8. Didapatkan hasilnya itu 4498,4 joule per mol. Lalu delta U sama dengan Q tambah W sama dengan W. W sama dengan delta U sama dengan 4498,4 joule mol. Nah, C menghitung keseluruhan proses. Nah, yang Q itu 5876,3 joule per mol itu dikurang 4 min dikurang 4067,3 joule per mol. Lalu dikurang 603 joule per mol ditambah 0 itu dapatkan hasilnya itu 1205,4 joule per mol. Nah, W-nya itu 5876,3 joule per mol ditambah 0 dikurang 172,5 joule per mol. Lalu min 4 lalu dikurang 4498,4 joule per mol. Lalu dapatkan hasilnya itu 1205,4 joule per mol. Nah, delta U-nya itu sama dengan 0, delta U-nya itu delta H-nya itu sama dengan 0, delta U-nya itu juga 0. Nah, selanjutnya masuk yang soalnya itu suatu gas ideal. Awalnya pada suhu 303,5 Kelvin dengan suhu 300 derajat Celcius dan tekanan 100 kPa mengalami proses siklus berikut dalam satu sistem tertutup. Nah, dalam proses reversible mekanis, gas tersebut pertama-tama dikompresi secara adiabatik hingga 500 kPa, kemudian didinginkan pada tekanan konstan 500 kPa hingga 303,15 Kelvin dengan suhu 300 derajat Celcius. Dan akhirnya diekspansi secara isotermal ke keadaan semula. Nah, siklusnya itu tersebut melintasi perubahan keadaan yang sama persis, tetapi setiap langkah bersifat irreversibel dengan efisiensi 80% itu dibandingkan dengan proses reversible mekanis yang sesuai. Nah, hitung Q, W, delta U, dan delta H. Itu setiap langkah proses dan siklus. Nah, datanya itu 7 per 2 dikali R dan 5 per 2 dikali R. Nah,
Selanjutnya itu di sini kita lihat pada grafik tekanannya itu sebanyak 5 bar. Lalu itu juga turun menjadi 1 bar. Nah, selanjutnya Q sama dengan 0, delta H CP kali delta T 29 di- 29,99 Joule per mol Kelvin dikali 480,13 Kelvin dikurang 303,15 Kelvin. Itu didapatkan hasilnya itu sebanyak 5149,94 Joule per mol. Lalu delta U sama dengan CV dikali delta T, lalu 20,705 Joule per mol Kelvin itu dikali 480,13 Kelvin dikurang 303,15 Kelvin. Didapatkan hasilnya itu sebanyak 3.678,53 Joule per mol. Nah, W-nya itu sama dengan min delta U sama dengan min 3.678 dikurang 53 Joule per mol. Nah, selanjutnya proses isobaris. Q sama dengan proses 2 sampai 3 isobaris. Nah, Q sama dengan delta H, lalu sama dengan CP kali delta T, itu 29,69 Joule per mol Kelvin dikali 303,15 Kelvin dikurang 408,13 Kelvin. Nah, dapatkan hasilnya itu sebanyak min 5.149 kurang, sorry, 94 Joule per mol. Nah, selanjutnya delta U, CV kali delta T. Nah, dapatkan 20,78795 Joule per mol Kelvin dikali 303,15 Kelvin dikurang 490,13 Kelvin. Jadi didapatkan hasilnya itu min 3.678,53 Joule per mol. Nah, jadi lalu W sama dengan Q sama dikurang delta U. Nah, min 5 min 5.149,94 Joule per mol Kelvin dikurang 3.000 min 3.678,53 Joule per mol Kelvin. Lalu didapatkan hasilnya itu min 1 min 1000 min 1141,41 Joule per mol. Nah, selanjutnya proses 3 sama 1 isotermal. Delta H sama dengan 0, lalu delta U sama dengan 0. Jadi Q sama dengan W sama dengan min RT in P2 per P1. Nah, kan itu min 8,314 Joule per mol dikali 303,15 Kelvin. Lalu kaliin 1 bar per 5 bar. Dapatkanlah hasilnya itu menjadi 4.056,41 Joule per mol. Nah, keseluruhan prosesnya itu Q sama dengan 0 dikurang 5.159,94 Joule per mol ditambah 4.056,41 Joule per mol. Jadi dapatkan hasilnya itu min 1.093,53 Joule per mol. W sama dengan min 3 min 3 678,53 Joule per mol dikurang 1.471,41 Joule per mol ditambah 4.056,41 Joule per mol didapatkan hasilnya itu min 1.093,53 Joule per mol. Lalu delta U 3.678,53 Joule per mol dikurang 3.678,53 Joule per mol ditambah 0. Jadi dapatkan itu hasilnya menjadi 0. Lalu delta H 5.149,94 Joule per mol dikurang 5.149,94 Joule per mol didapatkan hasilnya itu 0. Nah, selanjutnya karena efisiensi itu 80%, maka nilai kerja yang dilakukan dan panas dipindahkan akan berubah sesuai dengan proses 1 sampai 2 adiabatis. W sama dengan W per 0,8. Jadi min 3 678,53 Joule per mol di per 0,8. Jadi didapatkan hasilnya itu
min 4.558,16 joule per mol. Nah, lalu Q-nya itu sama dengan delta U tambah W sama dengan 3.678,53 joule per mol dikurang 4.558,16 joule per mol. Itu didapatkan hasilnya itu min 919,63 joule per mol. Nah, lalu proses 2 sampai 3 isobaris W sama dengan W per 0,8. Lalu W-nya itu min 1441,41 J per mol per 0,8. Jadi dapatkan hasilnya itu min 1839,26 Joule per mol. Nah, Q-nya itu sama dengan delta U tambah W. Jadi min 3.678 di koma 53 Joule per mol dikurang 1839,26 Joule per mol. Jadi itu kan hasilnya itu min 5.517,79 Joule per mol. Nah, proses 3 sampai 1 itu isotermal. Nah, W itu sama dengan W eh, X kok dikali 0,8. Jadi sama dengan 0,8 itu dikali 4.056,1 J per mol. Jadi dapatkan itu hasilnya itu 3.248,13 J per mol. Nah, Q-nya itu delta U ditambah W sama dengan 0 ditambah 3.245,13 J per mol. Dapatkan hasilnya itu menjadi 3.245,13 J per mol. Nah, keseluruhan prosesnya Q sama dengan min 919,63 J per mol dikurang 5.517,79 J per mol ditambah 3.245,13 J per mol. Dapatkan hasilnya itu Q-nya itu menjadi min 3.152,29 J per mol. W-nya itu min 4.558,16 J per mol dikurang 1.839,26 J per mol ditambah 3.245,13 J per mol. Jadi dapatkan W-nya itu menjadi min 3.192,29 J per mol. Nah, delta U-nya itu sama dengan 0 dan delta H-nya itu sama dengan 0. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi wa- wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.